Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini saya akan coba bahas mengenai emas dengan ukuran yang kecil-kecil. Seperti kita ketahui ya, mungkin juga teman-teman sudah banyak yang punya nih emas ukuran kecil. Nah, saya akan coba bahas secara singkat aja ya mengenai emas ukuran kecil ini. Ada 5 brand yang akan saya coba ulas ya, dari aneka tambang, Minigram, EOA Gold, emas mini, dan mini gold. Nah, teman-teman mungkin bingung, kok aneka tambang juga ikutan. Nah, yang saya akan bahas emas ukuran kecil ini adalah yang sampai dengan ukuran 1 gram ya. Kebetulan Antam juga punya yang 1 gram, setengah gram, dan tapi kalau ke bawahnya nggak ada ya. Ada sih yang kerjasama dengan Harta Dinata, tapi saya kebetulan belum bahas di malam hari ini. Saya akan bahas yang 5 ini dulu ya. Yang EOA Gold, Minigram, emas mini, dan mini gold, mereka memiliki emas dengan ukuran-ukuran yang lebih kecil lagi dari setengah gram. Untuk lebih memfokuskan pada pembahasan yang mungkin di 3 ini sih yang akan saya coba bahas lebih dalam ya, mengenai harganya, kemudian spreadnya. Di sini kita akan bermain di angka saja ya. Lalu di perusahaan mungkin nggak akan terlalu detail, saya cuma akan pengen tahu sih sudah berapa lama perusahaan ini berdiri. Nah, kita akan coba lihat dari perusahaannya dulu ya, nanti baru kita akan ke harga dan spreadnya. Baik, yang pertama adalah aneka tambang. Nah, Antam, wah ini udah kayaknya nggak dijelaskan lagi lah ya. Aneka tambang ini udah sejak tahun 68 berdiri, dan kalau kita bicara mengenai emas di Indonesia, rasa-rasanya nggak akan bisa lepas dari Antam. Bahkan mau beli emas Antam gitu, udah pokoknya Antam aja gitu. Sehingga ini ya bisa dibilang udah senior banget. Oke, kita lanjut aja mungkin ya ke perusahaan selanjutnya, yaitu emasberlian.co.id. Nah, ini adalah websitenya, kondisi interrotasi yang memproduksi emas mini. Didirikan sejak 2013. Tapi kalau nggak salah mulai memasarkan emas mininya sendiri di, kalau nggak 2019-2020 deh. Dan ini termasuk pionir ya, yang memasarkan pertama kali emas ukuran kecil. Lalu baru diikuti perusahaan-perusahaan lainnya. Lalu kita ke EOA Gold. Nah, ini kebetulan sudah saya buka halamannya jadi dia mulai 2019 juga. Nah, ini EOA Gold adalah PT Emas Optimasi Abadi. Ini kantornya di Sentra Timur Residence, di dekat terminal Pulau Gebang. Nah, Emas Optimasi Abadi ya. Saya kebetulan pernah main juga ke kantornya. Saya kebetulan sudah pernah ke Antam, ke Odyssey Enterprise juga, sudah pernah lihat kantornya, dan juga pernah ke EOA Gold juga ya. Kalau ke perusahaan berikutnya yaitu Mini Gold, kebetulan belum pernah. Nah, Mini Gold ini saya kebetulan tidak menemukan tahun kapan berdirinya ya. Ya mungkin ya sekitar 2019-2020 juga. Banyak yang baru mulai bermain emas ukuran kecil di tahun-tahun tersebut. Ragam produknya juga sangat banyak nih ya. Black Series, ada White Series, Gift Series. Nah, perusahaan terakhir kita lihat adalah Minigram. Nah, kalau kita lihat di Instagramnya, dia baru mulai di bulan Mei. Ada juga akun kedua, ini di bulan April tahun 2021. Kalau kita lihat di websitenya, ya kemasan edisi spesial juga banyak, dan dia ini Minigram ini lokasinya itu di Cilacap teman-teman. Kalau
Antam di Jakarta, Odyssey di Jakarta, EOA Gold Jakarta, Mini Gold juga Jakarta. Nah, untuk si Minigram ini di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Ya. Oke, itu mengenai perusahaan-perusahaannya ya. Teman-teman bisa dalami lebih lanjut lagi di website masing-masing perusahaan ya. Silakan tanya-tanya ke mana, ke nomor-nomor kontak ini ya kalau mau jadi distributor atau pengen tahu lebih banyak lagi mengenai masing-masing perusahaan ini. Nah, ini kantornya siapa ya, Gold. Odyssey Enterprise itu di sini Cililitan. Kalau Antam di Pulau Gadung. Ada juga yang di Simatupang ya. Kalau Pulau Gadung tuh pabrik logam mulianya. Baik, kita akan lanjut ke spread dan harganya. Nah, untuk analisa mengenai spread dan harganya, saya akan pakai harga tanggal 26 Juli 2021. Ini mudah-mudahan saya nggak salah ketik nih ya. Mestinya sih nggak. Kita akan coba lihat dari mana guys ya, lebih enak ya. Ini saya sudah masukkan Mas Mini, Antam, Minigram, EOA, dan Mini Gold. Ya, masing-masing gramasinya ada di sini. Kemudian ini saya input harganya. Jadi ini warnanya saya beri warna yang berbeda dengan kolom lainnya. Di sini saya menginput harga untuk masing-masing gramasi. Jadi kalau nanti ada data tanggal yang berbeda, misalnya 1 Agustus atau 1 September, saya tinggal masukkan di sini. Nah, ini adalah keping, berapa keping yang dibutuhkan untuk mencapai 1 gram. Jadi misalnya ini 0,025 Mas Mini, maka untuk mencapai 1 gram dibutuhkan sebanyak 40 keping. Kalau 1 gram tentu hanya 1 keping, kalau setengah gram maka dibutuhkan 2 keping, kalau 0,02 gram dibutuhkan 50 keping, dan begitu seterusnya. Lalu harga per gram ini adalah hasil perkalian dari harga per kepingnya dikali jumlah keping yang dibutuhkan untuk mencapai 1 gram ya, C dikali D, sehingga ketemu harga per gramnya 1.500.000 untuk Mas Mini ukuran 0,025. Kalau Mini Gold 0,05 butuh 40 keping juga, harganya 1,476. Nanti kita akan bandingkan ya. Lalu buyback per gramnya. Nah, kenapa yang di Mas Mini dan Antam ini di bagian di kolom per gram, kalau Minigram, EOA, dan Mini Gold di bagian per keping? Karena data yang saya dapatkan adalah seperti ini. Mas Mini dan Antam ini menyediakan harga buyback per gram, bukan per keping. Sebaliknya, Minigram, EOA, dan Mini Gold menyediakan harga buyback per keping. Sehingga ini saya kalikan aja ya. Kalikan berapa harga per keping kali 50 keping, ketemulah harga per gram buybacknya. Demikian juga ini, ketemu gramasi per gramnya dikalikan harga per gramnya. Maka per keping buybacknya adalah 21.150. Mudah-mudahan saya nggak salah konsep rumus. Kalau ada kesalahan, monggo silahkan di komen, nanti akan saya perbaiki. Lalu ini dia yang paling jadi perhatian nih, spread. Wah, bukan Sprite ya, kalau Sprite itu minuman. Kalau spread ini lebar rentang ya. Jadi ya, spread per gram untuk Mas Mini ukuran 0,025 adalah Rp698.000 per gramnya. Per kepingnya 17.000 dan ini 45% kalau kita hitung. Bagaimana dengan misalnya contoh EOA 0,1 gram, spread per gramnya adalah 270.000. Ini rumusnya dari sini ya. Harga per gram dikurangi buyback per gram, ketemulah 270. Per kepingnya juga demikian. Harga per keping dikurangi harga buyback per kepingnya. Ketemu spreadnya 20%. Baik, itu penjelasan
mengenai tabel ini, sekarang kita akan mulai bahas satu per satu untuk tiap ukuran kemasan. Oke, kita akan mulai dari gramasi yang paling kecil dulu ya, 0,02. Ya, ternyata cuman miligram aja nih yang punya 0,02. Harganya 35.000, artinya per gram 1,75, buyback per gramnya 1,36, per kepingnya 27.300. Spreadnya adalah 22%. Ini agak susah juga ya, nggak ada yang bisa dibandingkan. Kita lewatin saja deh. 0,025. Nah, ini cukup banyak nih mestinya. Nah, ada 3. Kalau dari segi harga, paling mahal emas mini, kemudian ini gold, dan paling murah EOA. Selisihnya tidak begitu jauh ya, ini selisih 500, ini juga selisih berapa nih? 38.600. Kalau kita kurangi dengan ini gold, selisih 1.700 rupiah. Oke, lalu nah kalau spreadnya ini menarik ya. Ini 45%, ini 20 dan 22%. Ini oke lah, mungkin masih dalam satu klaster ya. Tapi emas mini untuk ukuran 0,025 spreadnya cukup tinggi juga ya. Lalu kita ke ukuran berikutnya 0,05. Nah, ini ada 4 nih. 0,05 dari harga paling rendah adalah emas mini. Paling tinggi adalah mini gold. Harga per gramnya otomatis paling murah adalah emas mini dan mini gold yang tertinggi. Minigram dan EOA ada di tengah-tengahnya. Bagaimana dengan buybacknya? Buybacknya tapi ternyata juga paling rendah adalah emas mini ya. Mungkin sebanding ya. Paling murah harga jualnya, maka buybacknya juga paling rendah. Kalau minigram, EOA, dan mini gold ini ya susul ya, hampir sama. Kalau kita lihat spreadnya, persentase, nah kembali emas mini yang paling lebar ya spreadnya. Minigram, EOA, dan mini gold ya nggak beda jauh ya. Per kepingnya sekitar 23%. Oke, kita ke gramasi selanjutnya 0,1%. Baik, paling murah kembali emas mini, minigram, EOA, dan mini gold. Harganya ini 3 ini kok bisa mirip terus ya dari tadi ya. Emas mini selalu paling murah ya. Ini lebih mahal, tapi kembali emas mini buybacknya paling kecil dan ini lebih tinggi. Dan spreadnya paling lebar di emas mini, dan minigram, EOA, mini gold hampir sebanding ya. Oke, kita ke kemasan berikutnya 0,2. Hanya ada emas mini dan EOA. Emas mini ya lebih rendah daripada EOA. Buyback juga demikian. Paling rendah emas mini. Spreadnya kembali emas mini lebih lebar dibandingkan dengan EOA. Oke, sepertinya ini polanya kelihatan ya. Emas mini memang harga lebih murah, tapi spreadnya lebar. Memang ini secara sekilas sih kalau saya komentar, memang ini ya secara harga tentu lebih terjangkau, dan kalau akan segera langsung dijual dalam waktu dekat ya memang harganya akan turun lebih lebar atau lebih jauh ya daripada merek lainnya, seperti kalau kita lihat yang 0,1 ini. Nah, ini 29%, ini hanya 21 dan 22 ya. Tapi apakah lalu ini menjadikan emas mini tidak bisa bersaing? Ya hanya karena spread ya, enggak juga, karena harganya lebih terjangkau. Ini jadi seperti apa ya, trade off ya. Nanti kita akan bahas deh. Nah, ini mini gold 0,25 hanya mini gold yang punya ya.
18%, spreadnya 0,5. Nah ini dia 0,5. Kok cuma 4 ya? Yang nggak ada nih siapa? Oh, si Minigram nggak ada. Oke, Mas Mini, Antam, Ewa, Mini Gold paling rendah Mas Mini, dan Antam malah paling rendah ya, Antam ini sudah saya masukin pajak sih. Kalau nggak dimasukin pajak lebih rendah lagi ya. Buyback paling tinggi siapa? Paling tinggi 945. OA paling tinggi. Mas Mini berapa nih berarti? Paling rendah nggak? Paling rendah malah Antam ya. Spreadnya Antam dan Mas Mini mepet, Ewa dan Mini Gold sama. Lalu kita ke gramasi yang terakhir, 1 gram. Oke, Antam, Mas Mini mirip-mirip, ini juga udah mulai mirip ya, udah nggak terlalu jauh lah ini. Mini Gold tapi yang agak jauh nih ya, 980. Kalau ini kan masih selisih 4 ya, selisih 4.000-5.000. Buybacknya tadi ya sama, ini sama persis malah 899. Dan spreadnya 11% dan ini 5 hingga 8%. Baik, tadi mau komentar apa ya jadi ya? Oke, sekilas kalau dari perbandingan tadi ini, Mas Mini harganya cenderung lebih terjangkau ya teman-teman ya, karena dari beberapa perbandingan tadi harganya selalu lebih murah dibandingkan dengan Mas brand-brand lainnya ya, 626. Tentu ini akan menguntungkan bagi teman-teman yang memiliki dana lebih terbatas ya. Namun untuk spread paling tinggi secara konsisten memang paling lebar secara konsisten dipegang oleh Mas Mini. Sedangkan yang brand lainnya kalau kita perhatikan cenderung sama ya, 23, 22 ini lebih lebar. Artinya apa nih teman-teman? Kalau spreadnya lebih sempit ya, lebih rendah, artinya kita tidak perlu menunggu terlalu lama sampai kenaikan emas itu bisa mengimbangi harga beli kita. Jadi kalau misalnya belinya tadi di 66.100 Mini Gold, artinya kita hanya tinggal menunggu emas naik sebanyak 23%, baru impas. Kalau dengan Mas Mini perlu sampai 32% harga emasnya naik. Nah, jadi bagaimana dong? Apakah lalu keputusannya beli yang paling murah Mas Mini atau beli yang spreadnya paling rendah? Nah, itu saya kembalikan kepada teman-teman semua, karena apalagi masing-masing perusahaan ya, Mas Mini, Antam, Minigram, EOA, dan Mini Gold tentu memiliki poin-poin plus masing-masing ya. Jadi tidak hanya faktor harga dan tidak hanya juga faktor spread. Teman-teman bisa juga perhatikan apakah sebagai distributor ya, misalnya sebagai distributor apakah perusahaan tersebut memberikan pelatihan yang rutin, kemudian memberikan pelatihan secara udah rutin gratis juga. Nah itu tentu akan sangat memberi nilai tambah bagi para distributor. Kemudian bagaimana komunitasnya, apakah kuat atau tidak. Kemudian bagaimana dengan bantuan dari perusahaan mengenai, biasanya seperti ada materi-materi media sosial ya, foto, video, itu disediakan atau tidak. Itu bisa menjadi faktor yang menentukan pertimbangan teman-teman menjadi distributor sebuah brand. Tapi kalau kita jadi konsumen, misalnya kita akan jadi konsumen, maka harga dan spread ini yang paling utama selain perusahaan tadi cukup bonafit atau tidak ya, bisa dipercaya atau tidak. Nah, untuk konsumen yang akan membeli emas Mini, Antam, Minigram, EOA atau Mini Gold, tentu harus melakukan riset lebih lanjut lagi ke perusahaan masing-masing. Coba bertanya ke teman-teman konsumen yang sudah menjadi distributor, kira-kira
bagus nggak sih emasnya, lalu bagaimana dengan buybacknya, memuaskan atau tidak. Mungkin harganya lebih murah, tapi ternyata susah untuk menemukan distributor yang mau melakukan buyback. Itu bisa saja terjadi. Bagaimana jaminan buybacknya itu harus ditanyakan juga. Nah, lalu sebenarnya kalau teman-teman yang konsumen nih ya, membeli emas ukuran kecil, tentu sudah memiliki tujuan. Nah, ini kita kembali ke tujuan keuangan. Jadi buat apa sih kita beli emas mini? Apa tujuannya bukan emas mini brand ya, membeli emas ukuran kecil. Apa tujuan teman-teman konsumen membeli emas ukuran kecil? Kenapa nggak beli yang 1 gram atau 5 gram atau 10 gram? Nah, ini kembali tentu kepada kemampuan dan kondisi keuangan masing-masing orang yang berbeda-beda. Mampunya ternyata hanya 0,025 dulu. Nah, emas ukuran kecil ini sangat membantu teman-teman yang kondisi kemampuan keuangannya lebih terbatas dibandingkan teman-teman lain yang lebih memiliki kemampuan lebih ya, bisa langsung beli 1 gram atau 5 gram. Kalau sudah dicicil, beli 0,025, sudah punya 40 keping, bisa ditukar ke yang 1 gram, seperti itu. Atau kalau sudah punya 5 keping yang 1 gram, bisa ditukar ke kepingan antam 5 gram. Ya, tentu dengan motif, dengan tujuan yang harus diperhatikan ya. Artinya untuk apa teman-teman menukar emas ukuran kecil ke yang lebih besar? Apakah harus ditukar atau tidak, itu perlu dipikirkan dulu. Atau mungkin langsung dijual saja. Nah, dijual saja apakah ke distributor yang akan membeli dengan harga buyback, atau juga teman-teman punya pilihan menjual ke teman-teman lain yang akan membeli emas ukuran kecil. Tentu harganya bisa lebih bersaing. Nah, teman-teman yang akan menjual bisa mendapatkan harga yang lebih kompetitif di situ. Banyak cara lah ya. Jadi kesimpulannya apa nih? Udah ngomong sekian banyak ini, jadi mana yang jadi pilihan? Kembali ya, ada faktor penentu yaitu harga dan spread dan perusahaan dan juga tadi infata. Kalau sebagai distributor bagaimana pelatihannya, kalau sebagai konsumen bagaimana garansi buybacknya, mudah atau tidak ya, seperti itu. Jadi faktor harga dan spread itu hanyalah sekian faktor yang bisa jadi pertimbangan ya. Dan perlu saya sampaikan lagi, kalau teman-teman membeli emas ya untuk tujuan keuangan, cenderung emas ini cocok untuk tujuan keuangan yang jangka menengah atau panjang. Jadi kalau teman-teman beli emas ukuran kecil dan akan rencananya dijual lagi dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, menurut saya sih lebih baik teman-teman taruh aja waktu di deposito atau tabungan jika akan digunakan 1 atau 3 bulan lagi. Tapi kalau uangnya masih akan, atau beli emasnya masih akan baru dijual lagi 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, ini bisa jadi alternatif buat teman-teman. Selain tentunya instrumen lain ya, ada obligasi negara, ori atau sukri atau bisnis atau yang lain. Tapi emas ini memang kelebihannya adalah tidak perlu ini sudah teruji sekian ribu tahun lah ya, kita udah tahu emas seperti itu. Jadi resikonya juga relatif lebih kecil dibandingkan dengan instrumen lain dan cenderung naik setiap tahunnya. Baik, saya rasa udah cukup deh ya, teman-teman bisa bandingkan sendiri. Nanti kalau teman-teman mau, file ini mungkin bisa kita update secara berkala kali ya, mungkin di bulan Agustus nanti atau September atau mungkin tahun depan. Jadi mungkin nanti saya buatkan satu playlist khusus kali ya, spread emas ukuran kecil gitu ya. Kalau ada emas brand lain yang bisa dimasukkan dalam data ini, sok teman-teman silakan informasikan di kolom komentar. Baik, sementara itu aja dari saya. Semoga bermanfaat.
Salam sehat selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.